Kembali lagi kita di podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Kali ini di episode kali ini kita juga kehadiran bintang tamu yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol, yang mana ini juga mungkin ya sedikit memberikan informasi buat kita semua untuk mengenai kalau boleh katakan hukum lah ya. Nah, ini juga langsung aja sudah hadir ini yang memang sudah dinanti-nantikan ini. Ini ada Bang Tommy Permana. Apa kabar ini Bang Tommy? Sehat Bang. Sehat ya. Sehat. Senang kalau sehat ini. Berasa ringan semuanya. Apalagi udah request kopi. Nah ini bisa panjang nih. Oke. Nah Bang Tommy, kalau lebih enaknya dipanggil Bang Tommy aja. Ya. Boleh. Nah ini Bang Tommy ini juga adalah dari lembaga atau boleh kita kenal yaitu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Betul ya? Betul. Ya? Oke, berarti Bang ini baru nih datang ke Jambi nih. Kalau ke Jambi nih udah mungkin ke-4, ke-5. Berarti bolak-balik ya? Bolak-balik. Di Jakarta. Wah. Ini tentunya pasti udah hafal lah kota Jambi ya, Bang. Ya lumayan hafal. Udah ngerasain kopinya enak ya? Udah, barusan tadi tuh. Ini ada lagi. Iya. Dan tentunya tadi kita di awal aku juga udah sempat sedikit menyinggung mengenai ya hukum, yang mana kita juga di masyarakat ini juga perlu nih Bang Tommy untuk ya memberikan sedikit mengenai informasi seputaran dunia hukum, khususnya yang berkaitan dengan LPSK. Nah, LPSK ini yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Korban ya. Jadi dari kata-katanya sudah jelas bahwa dilindungi. Ya, cuman seperti apa? Nah, ini yang harus ditanyakan nih ke Bang Tommy-nya biar lebih paham lagi nih Bang Tommy. Nah, tentunya juga kita pengen tahu, mungkin Bang Tommy juga bisa menjelaskan secara singkat aja apa itu LPSK. Ya mungkin banyak juga nih yang penonton belum tahu nih, belum familiar, terutama di Jambi nih Bang Tommy. Ya, LPSK itu apa? Mungkin selama ini hanya nonton di televisi atau lihat di berita seperti itu Bang Tommy ya. Nah, jadi mungkin juga sekaligus tugas utamanya yang mana ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ya, betul ya? Betul. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bang Tommy nih. Oke, makasih Bang Andra kesempatannya. Ya. Manis dan kental sesuai kopi. Cuma manisnya sih bukan dari kopi ya. Bukan dari kopi. Karena dari suasana kita ini manis. Kirain dari gua. Oke. Iya. Jadi memang LPSK itu bisa dikatakan nih anak bungsu reformasi. Oh gitu ya. Jadi LPSK ini lahir awalnya dari Undang-Undang 13 tahun 2006. Tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian 2014 ada revisi. Muncullah Undang-Undang 31 2014. Di revisi ini saya jelaskan ini menguatkan terkait dengan kewenangan LPSK. Oh begitu. Jadi diperkuat lagi. Diperkuat kewenangannya. Karena kalau bicara perlindungan itu ada dua sebenarnya. Apa itu? Ada pemenuhan hak dan pemulihan. Nah, dua kata kunci ini yang akhirnya kita kuatkan di Undang-Undang 31 2014. Lalu mungkin banyak masyarakat bertanya, apa sih tugas LPSK? Ngapain sih LPSK? Itu dia. Pertama ya, LPSK ini untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Tadi saya bilang perlindungan ada dua, pemulihan dan pemenuhan. Nah,
tindak pidana apa aja sih yang bisa dilindungi oleh LPSK? Ada 8 tindak pidana. 8 tindak pidana. Ya, diantaranya ada narkotika, Ya. ada korupsi, Oke. TPPO, Ya. kekerasan seksual perempuan anak, ada pelanggaran HAM berat, Oke. penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Oh ya, jadi cukup banyak. Cukup banyak. Jadi itulah tindak pidana yang bisa diberikan perlindungan oleh negara melalui LPSK. Oke. Berarti negara ini yang meminta Negara ya. melindungi Negara LPSK. melalui LPSK. Nah, Oke. itu tinggal bentuk-bentuk perlindungannya ini ada perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural. Apa sih Ya. pemenuhan prosedural itu? Atau PHP lah kalau bahasa kerennya. Ya. Cuman bukan palsu, bukan itu. ya. Itu mungkin Bang Andra ke beberapa selir yang Bisa aja nih Bang Tommy. ya, PHP itu ada pendampingan. Ya. Oke. Kita mendampingi saksi atau korban ketika diminta keterangan baik pada tahapan penyidikan maupun penuntutan sampai persidangan. Oke, ditemani lah itu Ditemanilah, ya. dipastikan hak-haknya Ya. terpenuhi. Ya. Artinya tidak ada intimidasi, tidak ada pertanyaan menjerat, ya. sama tidak ada laporan balik terhadap si saksi. Oke. Lalu berikutnya ini bantuan medis psikologis kalau korban luka kita pulihkan, termasuk kejiwaannya. Ada restitusi dan kompensasi. Oke. Sebenarnya sih kalau mau bahas ini cukup panjang. panjang. Cuman ya garis besarnya restitusi itu adalah ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada korban. Kalau kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban. Oke. Seperti itu. Itulah. Apakah ini sama dengan kewenangan LPSK dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban ini? Ya, betul. Jadi setiap saksi korban itu dia bisa mendapatkan hak-hak itu sesuai dengan kebutuhannya. Oh, gitu ya. Kalau dia memang ada ancaman, kita kasih perlindungan fisik. Iya. Kalau dia butuh rehab psikologis, kita kasih rehab psikologis. Gitu. Tapi terutama pasti ada keterangan dulu dari si korban. Ya? Betul. Memang kan beberapa syaratnya. Pertama ya pasti mesti ada laporan ke polisi. Laporan ke polisi. Itu adalah pintu masuk LPSK untuk memberikan perlindungan. Oke. Itulah salah satunya. Lalu sifat penting keterangan. Nah ini kan sebenarnya kita mengacu pada pasal 28 ayat 1 nih. Jadi saksi dan korban itu dapat diberikan perlindungan dengan memenuhi unsur salah satunya sifat penting keterangan, terus rekam jejaknya, sama terkait dengan dampak medis maupun psikologis. Jadi yang selama ini mungkin yang kita ketahui Bang Tommy, perlindungan dari korban itu kan yang diketahui selama ini ya pengacara seperti itu ya Bang Tommy ya. Ada didampingi oleh siapa? Pengacara seperti itu. Jadi kan diserahkan ke semua ke pengacara. Tapi ternyata ini ada negara yang melindungi yaitu melalui LPSK ini ya untuk perlindungannya ya, seperti itu. Nah, kalau Bang Tommy sendiri di LPSK ini khususnya di bidang apa ini, Bang Tommy? Ya, saya kebetulan dipercaya sebagai tenaga ahli LPSK pada Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Di biro inilah, di biro inilah yang melakukan tugas-tugas perlindungan dan pemulihan untuk bantuan medis psikologis. Oh, seperti itu. Jadi ya tim lapangan lah. Tim lapangan ya. Istilah ringannya lah gitu ya, mudah dicerna itu tim lapangan gitu ya. Oke, seperti itu. Ya makanya kemana aja nih Bang Tommy ya berangkat dia termasuk ke Jambi ini ya. Iya, betul. Terlepas dari itu semua, pastinya kalau datang ke Jambi tentunya juga ada misi yang tentunya akan dijalankan ya. Seperti itu. Tapi sebelum ke sana, bagaimana sih nih Bang Tommy mekanisme permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK nih? Nah, tentunya juga banyak yang pengen tahu nih. Bagaimana nih? Ya mungkin secara ini aja. Secara umum. Kalau detail panjang lagi. Detail panjang lagi. Saya udah bisa nebak itu. Ya, panjang lagi. Harus ini kampus yang mengundang. Oh iya. Buat kuliah umum ya. Kuliah umum. Ya, simpelnya begini. Ketika orang ingin mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, yang pertama tadi tindak pidananya ada tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan. Satu ya, tadi saya sampaikan di awal kan. Lalu ada namanya syarat formil dan material. Formil
Pertama ada identitas si pemohon atau saksi atau korban. Yang kedua ada laporan kepolisian. Ya. Karena ini untuk menjustifikasi bahwa proses hukumnya berjalan atau ada proses hukumnya. Ada. Lalu yang ketiga kronologisnya. Lalu ada terkait dengan dampak terhadap si saksi korban. Kalau misalkan dia korban kekerasan seksual, ada misalkan diuraikan ada luka apa, nah itulah secara umum ya. Nah untuk mengajukan itu bisa melalui surat atau data langsung ke kantor LPSK di Jakarta, ya, atau melalui website LPSK, atau bisa juga sekarang kita ada WhatsApp Center LPSK. Dan kalaupun untuk mencarinya gampang ya? Gampang. WhatsApp-nya itu, terus website-nya itu gampang sekali. Dan selain itu sebenarnya bisa juga melalui kuasa hukum. Pengacara tadi atau penyidik atau kepolisian. Dan yang paling penting LPSK ini gratis. Jadi itu yang menjadi itu. Takutnya nanti kan maju mundur dia Bang Tommy. Wah ini bayar nggak nih? Itu bayar nggak? Gitu. Betul. Jadi gratis ya, ditegaskan sekali ini gratis. Tidak ada dipungutan biaya. Ya. Wah. Kami hanya memungut keterangan penting dari keterangan penting. Wah. Ternyata baik sekali nih LPSK ini. Ya, negara yang turun tangan ini. Itu salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat. Betul. Ya. Oke, seperti itu ya untuk ya. Nah, itu secara garis besarnya lah. Ya. Berarti itu salah satu hak dari korban ya untuk mendapatkan perlindungan ya, Bang Tommy ya. Yaitu dengan perlindungan itu didapatkan dari LPSK ini. Betul. Sesuai dengan kronologi yang tadi sudah disebut sama Bang Tommy. Nah, tentunya pastinya ada boleh dikatakan program perlindungan. Nah, ini apa aja nih program perlindungan yang disediakan oleh LPSK untuk saksi korban itu sendiri? Ya, tadi ada perlindungan fisik. Ada pemenuhan hak prosedural yang diantaranya kalau kita mau uraikan lagi, saya nggak akan uraikan semua, cuma kayak bebas dari pertanyaan menjerat, hak untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara. Berarti di sini tidak ada unsur tekanan gitu? Tidak ada, tidak intimidasi, karena belajar dari kenapa adanya undang-undang LPSK ini, atau kenapa adanya lembaga perlindungan saksi korban ini karena zaman dulu sebelum 98 mungkin banyak orang diperiksa sebagai saksi ditekan, disuruh ngaku, mungkin dipaksa begitu, mungkin ada yang digencet meja kakinya, jadinya ngeri ya kan. Nah, selain itu ada lagi tadi bantuan medis, ada psikologis. Nah, bantuan medis ini contohnya apa nih, Bang Tommy? Apakah pada saat dia cedera atau dia akan diobati atau bagaimana? Seperti itu ya? Ya, jadi ketika orang menjadi korban tindak pidana maka akan ada luka yang dialami, baik itu luka fisik maupun luka mental. Nah untuk fisiknya itulah kita kasih pengobatan. Apalagi nih kita tahu nih ya tidak semua korban tindak pidana kan di cover oleh BPJS Kesehatan. Betul. Termasuk kayak tadi kan kayak kekerasan seksual, akhirnya kan dialihkan ke itu double itu trauma mental, psikis betul. Itu dan itu di ini oleh dipulihkan oleh LPSK. Ada lagi program namanya restitusi. Tadi saya sampaikan. Restitusi itu kan ganti kerugian yang dibayarkan pelaku kepada korban. Contohnya pidana apa yang bisa mengajukan restitusi? Kalau kita merujuk pada undang-undang LPSK itu semua korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Jadi contoh misalkan ada korban penganiayaan berat nih, penganiayaan lah. Dia udah ngalami luka segala macam dia mengajukan ganti kerugian kepada si pelaku. Tapi ganti kerugian ini dilakukan selama atau saat proses peradilan pidana. Jadi bukan dalam konteks restoratif justice. Dan ketika memang majelis hakim mengabulkan maka wajib bagi si pelaku atau terdakwa untuk membayar ini. Nah sayangnya untuk case-case tindak pidana penganiayaan atau kekerasan misalkan pembunuhan ini belum ada undang-undang atau legalitas
yang memberikan hakim untuk mensubsidiarkan atau ada hukuman tambahan untuk si pelaku.